aku, zamiluni, zamiluni. Istrinya Ibunda Khadijah menutupinya dengan selimut sampai tenang. Pelajarannya apa, Bu? Ini penting bagi ibu-ibu. Kita sebagai manusia itu, apalagi laki-laki, laki-laki itu memang penanggung nafkah. Ditakdirkan oleh Allah memang punya kelebihan, fisik yang lebih kuat, mentalitas yang lebih stabil. Tetapi bagi laki-laki ketika terjadi sesuatu hingga membuat hatinya rapuh, itu sangat butuh sosok istri yang baik. Makanya wanita itu, kata Nabi, terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Dia sangat rawan patah, tapi fungsinya tulang rawan itu adalah menjaga jantung. Itu wanita, ibu. Jadi jangan salah bapak-bapak. Bapak-bapak kalau kena masalah, itu bapak menyelesaikan itu dengan baik, benar, tanpa ada banyak drama. Tetapi ketika bapak rapuh, yang melindungi siapa? Wanita. Wanita yang melindunginya. Perempuan itu kalau sudah nangis, nangisnya selesai, dia menjadi orang yang kuat. Itu bedanya perempuan, ibu ya. Yang penting nangis, kalau sudah nangis kuat. Kalau laki-laki sudah nangis, tambah terpuruk. Itu bedanya. Makanya begitu baginda Nabi terpuruk tadi, Ibunda Khadijah diam menyelimuti. Jadi Bu, Pak, ibu khususnya, kalau ada bapak suaminya dalam kondisi bad mood, dalam kondisi mentalitas yang lagi bermasalah, kuncinya apa? Itu Ibunda Khadijah. Apa itu? Jaga mulutnya. Suaminya datang, aduh saya capek, istrinya ngomel, nah itu tambah terpuruk gitu. Ibunda Khadijah itu sampai diem aja, gak ngomentari. Pokoknya minta selimuti aja. Diam aja Ibunda Khadijah. Sampai suaminya, karena suami itu gitu Bu, kalau ada masalah gak diurai, dipikirkan sendiri. Sampai nemu solusinya, mentalnya sudah mulai naik, baru dia bicara. Maka Ibunda Khadijah dengerin. Maka Nabi SAW bersabda, tuba, beruntung orang itu, liman malaka lisanahu wa wassa'ahu baituhu wa baka ala khati'ati. Beruntung kalau perempuan itu bisa menjaga lisannya, wa wassa'ahu baituhu, dan melapangkan rumahnya. Ini resep kebahagiaan menurut baginda Nabi. Tahan lisannya, lapangkan rumah. Ini bukan panjang kali lebar kali tinggi, meluaskan rumah itu artinya bikinlah betah suami di rumah. Penting Bapak Ibu, selamatnya laki-laki itu di rumah Bu. Kalau punya masalah dia pikirnya, oh tempat saya paling nyaman itu di rumah, ada istri saya yang sangat baik. Wah, kalau sudah gitu bapak-bapak selamat, insya Allah. Tapi kalau bapak udah kena masalah di kantor, di rumah bagaikan neraka, lebih sadis lagi Pak. Itu akhirnya bapak-bapak gak betah di rumah. Masalahnya Pak, kalau orang soleh zaman dulu diomelin istri, pusing kepala, larinya ke masjid. Pernah Sayyidina Ali itu diomelin sama Sayyidah Fatimah, pelariannya kemana Pak? Ke masjid. Jadi bapak nanti ada suatu kondisi pusing di kantor, pusing di rumah, perginya kemana Pak? Masjid. Nah masalahnya nih, kalau lagi pusing, larinya gak ke masjid. Kemana Pak? Nongkrong di mana gitu ya. Nah ini problem. Makanya di sini Masya Allah, pelajarannya Ibunda Khadijah dari istri solehan itu, itulah yang menjadikan baginda Nabi itu bahagia dalam pernikahan selama 25 tahun. Karena setelah 25 tahun Ibunda Khadijah jatuh sakit. Tepat di usia baginda Nabi itu kira-kira 50-an tahun ya, 50 karena nikah umur 25. Ibunda Khadijah saat itu umurnya 65 tahun, jatuh sakit karena satu peristiwa pemboikotan orang-orang Quraisy, sehingga
embargo ekonomi Pak. Jadi Nabi dan orang Islam itu dikucilkan dalam satu syi'ab itu satu distrik, sehingga kemudian dia nggak dapat pasokan makanannya kurang, sehingga Pak Ibunda Khadijah jatuh sakit, sehingga kemudian wafat. Disusul juga wafatnya paman beliau Abu Thalib wafat, sehingga tahun itu disebut tahun kesedihan. Nabi juga bersedih Pak. Bahkan periode hidupnya ada disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka kalau ada yang bertanya apakah baginda Nabi sedih? Sedih. Bahkan baginda Nabi itu bercucur air mata ketika menguburkan anak laki-lakinya itu. Karena baginda Nabi ditakdirkan Allah tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai lebih dari umur 2,5 tahun. Karena itu ada hikmahnya, supaya menghindari pengkultusan. Sehingga baginda Nabi itu bercucur air mata. Para sahabat nanya, hal anta tabki ya Rasulullah? Apakah engkau itu juga menangis ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Innal aina tadma' wa innal qalba tahzan. Allah tuh menciptakan mata supaya bisa nangis Pak. Makanya bapak itu jangan pusing kalau ibu nangis. Kalau ada istri bapak nangis, gak usah diladenin. Kamu kenapa? Masalahnya apa? Harus diselesaikan sekarang. Wanita itu gak butuh penyelesaian Pak. Jadi wanita itu kalau nangis gak butuh penyelesaian. Penyelesaiannya adalah bapak diam, serahkan pundak bapak, dada bapak sini-sini. Selesai urusan Pak. Jadi kalau bapak melihat isu nangis terus ke anak kecil, memang begitulah perempuan. Sedih apa Bu? Nangis. Bahagia? Nangis. Kesel? Dapat diskon? Memang begitu perempuan. Jadi bapak-bapak itu jangan sampai panik kalau isi nangis. Serahkan pundaknya, dadanya sini. Dan nangis saja. Yang banyak-banyak nggak. Karena memang mata itu digunakan atau diciptakan Allah untuk bisa nangis. Hati itu diciptakan Allah, kata Nabi, sedih, wajar kita sedih. Cuman tangis dan sedihnya la aqulu illa ma radiya rabbuna. Yang penting jangan berkata-kata yang membuat Allah murka. Karena kesedihan Nabi yang begitu mendalam, Allah kasih sebuah hiburan, namanya wisata religi. Wisata religi, healingnya baginda Nabi itu adalah Isra dan Mi'raj. Makanya setelah Nabi ditinggal wafat 2 orang yang beliau cintai, beliau diperjalankan baik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Oleh-olehnya apa Bu? Sholat 5 waktu sehari. Isra dan Mi'raj itu adalah prosesnya. Outputnya, hasilnya itu sholat 5 waktu sehari semalam. Maka kesimpulan para ulama, bisa saja kok Allah misalnya menurunkan perintah sholat 5 waktu itu, baginda Nabi nggak perlu Isra Mi'raj. Tapi diperjalankan ini adalah proses. Betapa agungnya perintah 5 waktu sehari semalam itu. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Nabi bersabda, hubbiba ilayya minad dunya. Allah jadikan aku itu senang dengan perkara dunia. Wajar kalau bapak ibu senang dengan urusan dunia. Baginda Nabi senang kok. Kendaraan misalnya, Pak, bapak perlu tahu kendaraannya baginda Nabi itu adalah Al-Qaswa, diberi nama Al-Qaswa, itu seekor onta. Jenisnya itu adalah rohilah, onta tertinggi Pak. Ada onta itu rohilah, ada humrun na'am. Kalau humrun na'am itu onta merah untuk pajangan lah. Tapi kalau rohilah ini adalah onta tertinggi, onta segala medan. Off-road bisa, on-road bisa. Itu jenis onta rohilah, mahal itu Pak. Jadi kalau bapak punya ada dana beli mobil yang dengan jenis seperti itu, nilainya mungkin maaf sampai miliar sekalipun, tidak salah, silakan kalau punya uang. Itu bukan cinta dunia.